terhormat atau rakyat memberikan. Pak Jokowi, Bapak itu presiden siapa sih? Kok Bapak nggak sayang sama rakyatnya? Beras naik, segala naik, pajak naik. Bapak tuh kalau berhutang itu kira-kira mikirin dong. Kita rakyat generasi akan datang, Pak, anak cucu saya Jokowi mundur yang akan membayar hutang-hutang Bapak. Kalau bansos atas nama Bapak, pakai gambar Bapak, tapi saatnya hutang ke negara, atas negara, atas rakyat. Nah, ya deh, turun. Bapak harus punya rasa malu dong. Ya Allah, ya nggak punya rasa malu, tidak punya rasa bersalah. Bapak tuh pura-pura nggak ngerti, itu pura-pura on, itu pura-pura wong besok. Bapak itu pura-pura pelangga-pelongo, padahal Bapak itu mematikan rakyatnya, Pak. Kasihan rakyat ini, jangan pura-pura pelangga-pelongo. Aku nggak tahu, kalau ditanya aku nggak tahu. Masa seorang presiden nggak tahu segala sesuatu permasalahan yang ada di negeri ini? Rakyat, Pak, turun aja Bapak. Nggak punya malu, Bapak ini. Kasihan, Pak, pada pejuang 45 yang sudah memerdekakan negeri ini. Menangis itu para arwah-arwahnya. Masih Bapak, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pak. Semua itu rakyat. Aku pilih 02, tapi ada yang bilang pendukung 02 itu bukan orang cerdas. Tapi nggak apa-apa, memang aku bukan orang yang cerdas. Betul. Tapi setidaknya aku bukan orang jahat, dan yang paling penting aku ini masih Setuju, waras. Bang. Setuju, Bang. Karena percuma juga cerdas, tapi Betul. kelakuan seperti orang yang tidak Setuju, Bang. waras. Setuju. Dan yang jelas, mau pilih calon presiden mana saja itu bebas. Setuju. Karena berbeda pilihan itu boleh, tidak dilarang dan tetap sah. Jadi tak perlu lagi merendahkan, menghina kalau pendukung paslon lain itu semuanya goblok dan pendidikannya rendah. Setuju, Bang. Ingat, dengan cara kau merendahkan orang lain tidak membuat dirimu terlihat rendah dan Setuju, gagah, Bang. Setuju. tapi akan terlihat jauh lebih rendah daripada sampah. Setuju. Orang-orang yang kalah itu harusnya sudah kasih pidato pengakuan. Kasih pidato pengakuan kekalahan, bukan malah mencoba untuk membuat hiruk pikuk, ya, apalagi kemudian mencari jalan lain di luar prosedur yang diberikan. Kalau sengketa hasil pemilu kan dan pelanggaran-pelanggaran itu prosedurnya sudah diberikan. Ya, pelanggaran lewat Bawaslu. Ya, kalau ada persengketaan hasil lewat Mahkamah Konstitusi. Tapi tampaknya dua pihak yang kalah tidak mau untuk menjalani prosedur itu. Mereka malah ingin mengalihkan prosedurnya ke proses politik. Kalau ke proses politik itu sebenarnya bukan pemilunya yang memenangkan Prabowo Gibran yang akan mereka utak-utik. Ya, yang akan mereka utak-utik adalah pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi kalau bisa Pak Jokowi tetap berusaha untuk dimakzulkan, berusaha untuk diturunkan, ya, karena ada hak angket yang ingin mereka coba. Walaupun menurut saya hari ini itu sama sekali tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Karena masyarakat akan mengait-ngaitkannya dengan kekalahan pemilu. Ini karena kalah pemilu aja bikin angket nih. Coba menang pemilu, tentu mereka nggak akan bikin angket. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya Bapak KPU, goblok nggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Ngakunya insinyur, ngakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kan itu quick count, belum real count. Ya nggak apa-apa. Kalau tidak percaya dengan sampel, jangan periksa darah lagi di lab. Karena laboratorium itu kalau periksa hanya satu tetes darah. Kalau kita tidak percaya untuk mengetahui keseluruhan darah yang ada mengetahui. Tapi kalau kita tidak percaya dengan satu tetes darah, maka sedot seluruh darah.
Iya, yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada partai pengusung, pendukung, seluruh masyarakat dan relawan ya atas hasil quick count-nya. Tapi biasanya kalau quick count yang seperti ini kan ada yang nanti tidak setuju kan. Oh, jangan diklaim dulu lah kalau menang, tunggu real count. Maka saya ingin menyampaikan terima kasih juga terhadap seluruh aparat yang sudah menjaga dan yang ada di sini sangat baik sekali begitu sehingga Jawa Tengah aman ya. Tahap pertama adalah tahap di mana satu kemenangan berdasarkan quick count. Yang kedua adalah apa yang ada di real count nanti. Maka apapun namanya deklarasinya ada deklarasi quick count dan deklarasi real count. Banyak yang kebakaran jenggot nih karena Prabowo Gibran menang telak sekali putaran. Saking gak terimanya, semuanya tuh pada nuduh curang. Bilang rip demokrasi lah, selamat datang rezim otoriter lah, bilang inilah, bilang itulah. Sorry to say ya, kubu 01 sama 03 yang gak terima kekalahan harus denger nih nasihat dari Pak Mahfud MD. Kata Pak Mahfud MD, orang yang takut kalah itu selalu menyerang. Semua pemilu dituduh curang oleh yang kalah. Intinya kalau kalah mah kalah aja. Mereka yang kalah akan cari 1000 pembelaan untuk menolak kekalahannya. Ingat, jujur atau curang itu subjektif. Yang kalah selalu merasa dicurangi. Tapi kemenangan itu objektif. Begitu juga dengan kekalahan. Ya udahlah, yang kalah terima aja. Dan semua yang pelaku curang wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan, siap lawan, siap lawan, Allahu Akbar. Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Pilpres, apakah curang? Pilpres juga ada curang, tapi itu di bawah, bukan kontestan, bukan pemerintah. Di bawah, dan sama-sama curang. Oleh sebab itu di Pilpres itu, kalau kecurangannya tidak signifikan, curang 10.000 suara. Terbukti, yang satunya curang juga 5.000 suara. Apakah pemilu batal? Nggak bisa, kalau nunggu pemilu bersih, pemilu nggak akan selesai. Oleh sebab itu yang curang-curang itu diselesaikan melalui hukum pidana. Curang, bawa ke pengadilan, terbukti 500.000 dia curang, tetap menang dia. Karena 500.000 ini kalau diberikan ke saya, tetap kalah 4 juta. Tapi apakah yang curang 500.000 itu dibiarkan? Tidak, itu ke pengadilan pidana. Paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh jumawa. Kita tidak boleh euforia. Kita tetap harus rendah hati. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan
untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya tegaskan, saya akan memimpin bersama saudara Gibran, akan mengayomi, akan melindungi, akan membela seluruh rakyat Indonesia. Apapun sukunya, apapun kelompok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun latar belakang sosialnya, seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kepentingannya. Saya juga secara pribadi ingin segera sowan ke paslon nomor 1, paslon nomor 3, karena sekali lagi Bapak Ibu, kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. 3 bulan yang lalu saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Saya masih dikatain plonga-plongo, dikatain Samsul, dikatain takut debat. Tapi yang jelas ini berkat dukungan, doa Bapak Ibu semua, saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini. Teman-teman, saya harus bilang bahwa orang-orang yang semakin panik dengan tingginya approval rate atau tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi, semakin hari semakin biadab. Di jagat dunia maya, ramai mereka sebut Pak Jokowi sebagai pengkhianat, pembohong, dan lain-lain. Ramainya upaya pembusukan kepada Pak Jokowi yang saya duga adalah sebagai upaya elektoral untuk menghentikan fenomena tingginya approval rate Pak Jokowi. Dinyinyirin seolah Pak Jokowi membagikan bansos untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. Padahal saat menyusun program bansos, setidaknya 8 kementerian itu dilibatkan. Bahkan kebutuhan akan bansos ini dikaji secara teknokratik oleh Bappenas, dianalisis perspektif keuangannya oleh Kementerian Keuangan, lalu disetujui oleh DPR RI yang lintas fraksi. Saat itu nggak diributin, bahkan disetujuin. Lalu kenapa sekarang diributin? Ya program bansosnya diributin, ya Pak Jokowi yang bagiin langsung bansosnya juga diributin. Ya karena yang ributin ini dulu belum merasakan dampak elektoral dari pecah kongsi dengan Presiden Jokowi. Ketika dampak tersebut udah dirasain, mereka sibuk menyerang Pak Jokowi dengan membabi buta. Jangan hanya karena adanya korelasi negatif antara kepuasan rakyat terhadap kinerja Pak Jokowi dan elektabilitas si Copras-Capres, maka terkesan takut kalau Pak Jokowi dicintai rakyat. Bahkan mereka nggak ada yang bisa buktiin semua tuduhan yang mereka tembakin ke Pak Jokowi. Justru dari kubu mereka lah yang pernah terbukti melakukan kecurangan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan,
benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh Khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Dari hasil quick count, perkiraan hasil akhir sudah mulai tampak. Buat 5 tahun ke depan, PDI Perjuangan masih akan mempunyai nilai tukar tertinggi, sekitar 16 sampai dengan 18% suara di DPR RI. Di urutan kedua ada Partai Golkar dengan 14 sampai dengan 16% suara. Dan partainya Pak Prabowo, yakni Partai Gerindra, dia sudah dikunci oleh Pak Jokowi buat berada di posisi ketiga saja. Gagal jadi jawara Pileg 2024. Dari angka-angka tersebut, tampak Ibu Mega tidak seleluasa dulu lagi. Nilai tukar yang dipegangnya sudah berkurang dan relatif mampu diimbangi oleh partai-partai 5 besar. Sementara Pak Prabowo, walaupun dia bakal jadi presiden, tapi posisinya di parlemen tidaklah dominan.
Dia perlu membangun koalisi yang solid untuk menjaga program-programnya bisa mendapatkan dukungan DPR dan berjalan dengan mulus. Di posisi keempat ada Caimin dan PKB-nya, Partai Kebangkitan Bangsa. Dia ini mengantongi nilai tukar antara 10 sampai dengan 12% suara. Dan di urutan kelima ada Partai Nasdemnya Pak Surya Paloh dengan nilai tukar antara 9 sampai 11% suara. Sekarang pertarungan ada di tangan 5 tokoh utama dalam percaturan politik nasional. Ibu Mega, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Caimin, dan Pak Surya Paloh. Di sini kabarnya posisi Caimin agak goyah karena mulai muncul gerakan pengambil alihan PKB oleh kubu yang didukung oleh Pak Jokowi. Lalu pertanyaannya kini, di antara 5 pemain utama tersebut, di antara Ibu Mega, Pak Jokowi yang memegang Partai Golkar, Pak Prabowo, Caimin, dan Pak Surya Paloh, siapa yang bakal bergabung dengan siapa? Dan siapa saja yang bakal jadi lawan mereka? Gerakan ini masih terkait dengan rencana Pak Jokowi membangun koalisi permanen 3 partai, yakni Golkar, PKB, dan PAN. Tapi tentu saja berbekal sukses menaikkan suara PKB di Pileg kali ini, Caimin nggak bakalan dengan mudah untuk disingkirkan. Kita perlu melihat sejauh mana nantinya kubu Pak Jokowi ini mampu menyerang dan merebut PKB dari tangan Caimin. Peta politik ke depan diyakini bakalan diwarnai persaingan diam-diam di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mereka bakal berebut pengaruh dalam menjalankan pemerintahan dan pastinya di benak mereka sudah terbayang pertarungan buat pemilu 2029 juga. Buat 5 tahun mendatang. Sejak sekarang, mereka sudah harus pasang kuda-kuda. Maka kita perlu melihat bagaimana ke depannya. Kemana Ibu Mega, Caimin, dan Pak Surya Paloh mengarahkan dukungannya. Buat sementara waktu, kita bisa anggap Caimin kokoh di posisinya sebagai Ketua Umum PKB. Dan dia sekarang sudah menjadi pemain utama di percaturan politik nasional. Dia sudah bisa lebih sejajar dengan Ibu Mega, Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak Surya Paloh. Dia bukan anak bawang lagi. Kalau formasi Gerindra Demokrat terbentuk mendukung Pak Prabowo, suara mereka kira-kira 21% suara. Sementara itu, formasi Golkar, PKB, dan PAN di kubu Pak Jokowi bakal mengantongi sekitar 33% suara. Dengan formasi seperti ini, posisi Pak Jokowi jelas sangat kuat buat mengunci Pak Prabowo. Di luar kelima partai utama, 2 partai pendukung tampak sudah lebih jelas posisinya. PAN ada di kubu Pak Jokowi, dan Partai Demokrat lebih condong ke Pak Prabowo, yang sesama tentara. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan, dengan modal hanya 4% suara, mungkin peran mereka kurang signifikan. Yang bisa kita yakini sekarang, Pak Prabowo dan keluarganya, bersama-sama para pendukungnya, mereka pastinya nggak mau Pak Prabowo cuma jadi presiden boneka yang dikendalikan dari belakang oleh Pak Jokowi. Makanya sekarang ini Pak Prabowo pasti sedang mati-matian membangun koalisinya sendiri. Mungkin langkahnya termasuk mengamankan PKB dan tentu saja terus berusaha membujuk PDI Perjuangan buat masuk ke pemerintahan. Makanya nih, dengan melihat konfigurasi seperti ini, kita bisa paham mengapa sekarang ini Pak Jokowi tidak terlalu peduli kalau PDI Perjuangan ada di posisi sebagai oposisi. Sementara Pak Prabowo sangat mengharapkan PDIP ini masuk juga ke koalisi pemerintah untuk menjadi penyeimbang. Terakhir, tampaknya nih, di tengah deru persaingan yang semakin meningkat, Pak Jokowi ingin sedikit meredam ketegangan. Pak Jokowi pun memberikan hadiah istimewa kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo dijadikan jenderal penuh. Padahal semua orang tahu kalau dulunya Pak Prabowo ini dipecat dari ketentaraan akibat menculik para aktivis pro-demokrasi. Dalam semua permainan catur politik ini, Pak Jokowi benar-benar mengangkangi demokrasi. Langkah catur Pak Jokowi ini mungkin bisa sedikit meredam sepak terjang Pak Prabowo agar tetap dalam kendalinya. Tapi, sebagaimana langkah-langkah Pak Jokowi sebelumnya,
pilihan ini benar-benar sebuah penghinaan terhadap demokrasi di negara kita. Ini benar-benar penghinaan terhadap para korban dan keluarga korban tragedi 1998. Lalu, bagaimana dengan PKS, Partai Keadilan Sejahtera? Dalam posisi suara yang relatif merata ini, pastinya sekitar 8% suara mereka punya arti yang penting. Mereka jauh lebih penting dibandingkan P3, Partai Persatuan Pembangunan, yang kalaupun lolos ke Senayan, mereka cuma mendapatkan 4% suara. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok tadi itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan.
Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.